Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah muhammadul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mengawali kajian singkat pada kesempatan ini adalah kita manjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Salam dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pada kesempatan ini izinkanlah saya ingin menyampaikan kepada kaum muslimin wal muslimat tentang informasi data perceraian yang sudah direkap oleh Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung, dan ini sudah rilis, sudah disampaikan secara resmi oleh Humas Pengadilan Agama Tulungagung Bapak Muhammad Huda. Yakni data perceraian yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung untuk tahun 2021. Jadi di dalam berita itu disampaikan bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung untuk tahun 2021 itu sudah memutuskan perkara sejumlah 2.509 kasus. Jadi 2.509 kasus untuk waktu selama 1 tahun, yakni tahun 2021. Ini kalau kita hitung rata-rata begitu, di Tulungagung itu tahun 2021 berarti setiap hari itu ada 7 janda, ada 7 duda. Ini setiap hari kalau hitungan matematisnya seperti itu. Sebetulnya data ini kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020, ini jumlahnya menurun ya. Tahun 2020 itu Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung memutus perkara 2.809, sehingga ada sedikit penurunan, yaitu sekitar 300 kasus. Artinya antara tahun 2020 dengan 2021 itu lebih banyak tahun 2020, yakni lebih banyak 300 kasus. Kemudian ada pergeseran sedikit begitu posisinya tentang penyebab perceraian antara tahun 2020 dengan 2021, di mana untuk tahun 2020 ini sebagaimana yang sudah dulu kita sampaikan bahwa faktor yang tertinggi menjadi penyebab perceraian itu untuk tahun 2020 adalah faktor ekonomi. Kemudian yang kedua ini perselisihan, yang di dalamnya itu adalah perselingkuhan. Cuma untuk tahun 2021 ini sesuai dengan yang sudah dirilis oleh Pengadilan Agama Tulungagung, ini ada perubahan komposisi ya. Untuk tahun 2021 ini justru yang terbanyak faktor penyebabnya itu adalah perselisihan, yang di dalamnya itu adalah perselingkuhan. Tahun 2021 itu perceraian yang sudah diputuskan di Pengadilan Agama yang faktor penyebabnya itu perselisihan itu ada 1.128 kasus. Jadi 1.000 lebih yang diputus karena faktor perselisihan. Nanti kita sedikit ulas, kita bahas masalah. Kemudian yang kedua, yang karena faktor ekonomi untuk tahun 2021 itu ada 913 kasus. Ini faktor yang disebabkan oleh persoalan ekonomi. Jadi untuk nomor 1 dan nomor 2 ini sebenarnya hampir sama. Kemudian yang ketiga, tahun 2021 ini faktornya masih dikarenakan salah satu di antaranya itu meninggalkan pasangannya. Untuk tahun 2021 itu jumlah kasus yang sudah diputus yang disebabkan karena salah satu meninggalkan pasangannya itu ada 440 kasus. Kemudian yang lainnya ini adalah ya kasus-kasus yang disebabkan ya variasi lah.
Ini data yang secara resmi sudah dirilis oleh Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung. Jadi kalau kita lihat di dalam kasus yang sudah diputus itu yang paling dominan menjadi faktor penyebab perceraian ini ada 3. Yang pertama itu perselisihan, yang di dalamnya itu yang paling dominan ini adalah perselingkuhan. Kemudian yang kedua ini faktor ekonomi. Kemudian yang ketiga ini faktor salah satu di antara pasangan itu meninggalkan yang lain. Kemudian untuk perbandingannya itu tetap sama, artinya yang diputus oleh pengadilan yang karena itu cerai gugat ini lebih dominan daripada cerai talak. Artinya yang mengajukan perkara ke pengadilan itu antara tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya ini masih sama, yaitu komposisinya sekitar 60-40. 60 itu yang mengajukan perkara itu adalah dari pihak istri, kemudian kalau yang dari pihak suami itu sekitar 40% dari total jumlah persoalan yang sudah diputuskan itu. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saya ingin mengajak kepada kita semuanya, karena di dalam konsep agama kita dan juga di dalam regulasi kita, baik di dalam Undang-Undang Nomor 174, kemudian di dalam kompilasi Impres Nomor 1 tahun 91 maupun dalam PP Nomor 9 tahun 75, itu disebutkan bahwa tujuan pernikahan itu intinya adalah untuk membentuk keluarga, yang keluarga itu bersifat abadi untuk selamanya. Seperti yang kalau digambarkan di dalam Al-Quran bahwa pernikahan itu adalah sebuah ikatan yang disebut dengan istilah misaqon ridho atau perjanjian yang kuat. Nah, karena ini perjanjian yang kuat, tentu tidak secara serta-merta mudah untuk kita patahkan di dalam perjalanan kehidupan kita. 3 faktor dominan ini harus menjadi perhatian kita, karena saya sendiri juga yakin bahwa siapapun yang melangsungkan pernikahan itu keinginannya pernikahan itu nanti akan selamanya, akan abadi selamanya, tidak terputus di tengah jalan. Jadi insya Allah tidak ada orang itu yang menikah tapi memiliki tujuan nanti di tengah jalan itu mau diceraikan istrinya atau suaminya itu mau dipisah, tidak ada. Jadi tujuannya itu untuk selamanya. Oleh karena itu faktor-faktor ini harus menjadi bahan pertimbangan kita, atau kalau kita ini orang tua maka faktor-faktor ini harus kita sampaikan kepada anak atau cucu kita atau siapapun yang berada di bawah kita ini, untuk kita beri informasi untuk menguatkan posisi akad nikah itu, supaya nanti akad nikah itu bisa menjadi akad nikah yang abadi, yang nanti selamanya. Jadi 3 hal ini harus betul-betul kita jaga, dan ini terutama bagi bapak-bapak penghulu atau juga yang siapapun yang di KUA ini. Walaupun saat ini juga ada upaya yang luar biasa dari Kementerian Agama dengan memberikan bimbingan perkawinan, tetapi saya kira tidak ada salahnya kalau misalnya nanti bapak-bapak penghulu itu ketika merafai calon pengantin itu diselipkanlah sesuatu yang ini kita sampaikan data di pengadilan yang menjadi penyebab perceraian. Ini perlu kita sisipkan supaya nanti pengantin itu betul-betul memiliki kesiapan, bukan saja dari sisi zahiriyah tetapi juga dari sisi Di yang pertama kaitannya ini dengan perselisihan.
Ini kaitannya dengan perselingkuhan, apapun sebabnya, ini harus kita tekankan kepada calon mempelai atau juga bagi kita siapapun di antara kita ini untuk berpikir bahwa di dalam kehidupan berumah tangga ini tidak ada yang tidak punya masalah. Ini satu. Kemudian yang kedua, karena faktor yang tertinggi ini adalah perselisihan, yang di dalamnya itu ada perselingkuhan, maka setiap kita ini baik jauh niki sing manten anyar ya manten lawas, ini harus membentengi diri, menjaga supaya segala apapun yang bisa mengarahkan diri kita ini kepada perselisihan dalam rumah tangga itu harus bisa kita jauh. Karena pada hakikatnya nanti masalah itu timbulnya itu juga dari diri kita. Kemudian nanti yang harus mengatasi itu juga dari itu. Karena itu segala faktor yang nanti kita prediksi bisa untuk membawa kita kepada perselisihan, ini seyogianya harus kita hindari supaya keluarga kita itu menjadi keluarga yang bisa abadi, bisa selalu. Kemudian yang kedua, faktor yang dominan yang kedua ini adalah masalah ekonomi. Masalah ekonomi. Memang tidak ada kehidupan ini yang tidak membutuhkan yang ini, Pak. Di ekonomi itu bagian dari sesuatu yang memang pasti dibutuhkan oleh siapa saja di dalam kehidupan rumah tangga. Seorang suami punya kewajiban untuk memberi nafkah kepada keluarga. Jadi nafkah keluarga ini menjadi tanggungan seorang suami. Ini harus dipahami oleh seorang suami. Tetapi seorang istri ini juga harus menyadari tentang kemampuan dari seorang suami untuk menyediakan kebutuhan di dalam kehidupan. Jadi kalau nanti memiliki keseimbangan dalam pemikiran seperti ini, artinya keseimbangan itu ya sama-sama menyadari bahwa kewajiban untuk memberi nafkah itu ada pada seorang suami. Kemudian istri juga menyadari bahwa suami itu meskipun memang diberi tanggung jawab untuk memberi nafkah kepada keluarga, tetapi Al-Quran sendiri juga menyampaikan yunfiqu sa'atin min sa'ati. Jadi kewajiban itu nanti juga akan dibarengi dengan kemampuan yang ada pada suami. Ini nanti ya jangan terlalu menuntut yang tinggi begitu kepada suami, tetapi suami pun itu juga harus maksimal di dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala keluarga sekaligus yang harus memberikan nafkah kepada anak dan juga istri. Kemudian yang ketiga, faktor yang dominan yang ketiga ini adalah salah satu meninggalkan yang lain. Mungkin suami meninggalkan istrinya, kemudian istri ini meninggalkan yang lain. Sebetulnya meninggalkan yang lain ini nanti faktor utamanya akhirnya nanti akan bermuara kepada, kalau tidak yang nomor satu ya nomor dua. Jadi misalnya ada seorang istri yang meninggalkan suaminya, nanti kalau diteliti secara mendalam begitu, itu biasanya ya karena kalau ada faktor yang pertama ya faktor yang kedua. Artinya kalau tidak karena perselingkuhan ya karena persoalan ekonomi, tertekan secara ekonomi. Begitu pula ketika seorang suami meninggalkan istrinya, itu juga sangat mungkin dipengaruhi oleh faktor kalau tidak nomor satu nomor dua. Jadi sebetulnya persoalan intinya itu pada persoalan ini. Oleh karena itu bagi kita semuanya, kaum muslimin wal muslimat, baik untuk pribadi kita, untuk keluarga kita, untuk anak kita, untuk orang-orang yang dekat dengan kita, untuk orang-orang yang kita layani, misalnya kalau kita ini menjadi pegawai di kantor urusan agama, yang kita layani ini
ini harus disampaikan kepada masyarakat bahwa di pengadilan agama itu realitasnya seperti ini. Banyak terjadi perceraian karena persoalan ini. Maka ini dari sisi pertahanan jiwa kita itu harus kita kuatkan. Dan di samping itu juga kita ini harus betul-betul secara zahiriyah ini mengupayakan semaksimal mungkin sehingga kita itu betul-betul percaya, betul-betul saling percaya kepada pasangan. Suaminya percaya kepada istrinya, istrinya percaya kepada suami. Jadi mari kita upayakan karena ketahanan negara itu sebetulnya juga berasal dari ketahanan keluarga. Jadi kalau keluarga ini goyah, ketahanan negara pun juga akan goyah. Begitu pula kalau kita berpikir dari sisi agama kita, bahwa pernikahan itu adalah misakon ghalidho. Pernikahan itu adalah perjanjian yang kuat. Kalau itu perjanjian yang kuat, tentu sebelum menikah ini sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk menguatkan isi perjanjian. Sehingga nanti ketika pernikahan ini sudah betul-betul terwujud, maka nanti ketahanan jiwa, ketahanan raga kita ini di dalam menghadapi persoalan itu akan kaum muslimin wal muslimat rahmatullah. Mudah-mudahan data yang kita sampaikan dari pengadilan agama ini menjadi salah satu bahan pemikiran kita, menjadi salah satu materi untuk bisa kita sampaikan kepada orang lain, menjadi materi yang akan menguatkan keluarga kita. Ya, jangan sampai nanti persoalan yang sangat banyak muncul di pengadilan agama itu akan terjadi pada keluarga kita, terjadi pada keluarga anak cucu kita, pada keluarga tetangga kita dan sebagainya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada kekurangan, mohon maaf ya sebesar-besarnya. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.